Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa nusalli wa nusallimu ala asyrafil waladil adnan Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi zawil fadli wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibur rahman. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah fis sirri wal alan. Wasma'u ma qala lahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas solihin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba yang baik, yakni hamba Allah yang mau mensyukuri atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Sebab tak seorang pun di dunia ini yang akan mampu menghitung jumlah nikmat dan rahmat Allah. Andai saja mereka disuruh untuk menghitungnya. Karena itu, maka bersyukur kepada Allah adalah sebuah kewajiban bagi setiap hamba. Terlebih lagi, Allah sendiri menjanjikan, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan kepadanya kenikmatan. Tetapi barang siapa yang ingkar terhadapku, maka ingatlah sesungguhnya sisaku teramat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mensyukuri nikmat Allah semata tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan peningkatan taqwallah, dalam arti berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya, sekaligus berusaha membentengi rasa takwa Allah itu dari segala hal yang dapat merusaknya. Lebih-lebih lagi saat dunia dan segenap isinya ini menjanjikan kehindapan daripada keindahan hidup yang sungguh sangat menggiurkan, keindahan yang mampu melenakkan siapa saja. Bahkan jika kita tidak berhati-hati, keindahan hidup tersebut akan mampu mencabut akar takwa Allah yang terpendam jauh dalam sanubari. Ini kita sering kali lupa akan fungsi kita sebagai hamba Allah yang dituntut untuk selalu menjalankan segala perintahnya dan juga meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Oleh karena itu, marilah kita kembali menjadi hamba Allah yang baik, hamba yang mengerti akan fungsinya, yaitu mengabdi kepadanya. Selanjutnya, tak lupa pula kami mengajak kepada segenap hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang tak terhitung jumlahnya, baik itu karunia yang berupa kesehatan, kesadaran, kesempatan, lebih-lebih karunia yang berupa hidayah, petunjuk menuju kebenaran. Tanpa hidayah dari Allah, mustahil kita mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat majlis yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan terian salam mari kita selalu mengaturkan daripada kariban kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan serinya kita berselawat, kita mudah mengamalkan sunnahnya hingga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat pengajian kita kali ini kita akan membicarakan tentang zikrul maut dan upaya memperkokoh daripada keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Quranul Karim dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muttadin. Artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas, dapat kita ambil sebuah pemahaman bahawa orang-orang yang senantiasa hatinya terkait dengan masjid dan menjadikannya sebagai tempat untuk mendirikan solat, maka merekalah cerminan orang yang beriman kepada Allah, menunaikan zakat, dan orang yang merasa takut hanya kepada Allah semata. Kata masjid terambil dari kata akar sajadah, sujud, yang berarti patuh, taat serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Oleh karena itu, meletakkan dahi, kedua tangan, lutut dan kaki ke bumi yang kemudian dinamakan sujud oleh syariat adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna-makna tersebut. Itulah sebabnya mengapa bangunan yang khususnya untuk melaksanakan solat dinamakan masjid, yang artinya tempat bersujud. Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat solat kaum muslimin. Tetapi karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, maka hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, karena itu janganlah menyembah selain Allah sesuatu pun. Hadirin yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah mencatat bahawa yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi pada saat beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah adalah membangun masjid, yakni Masjid Qubah, yang kemudian disusul dengan Masjid Nabawi, di mana kedua masjid tersebut merupakan tempat yang dipergunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan wahyu Allah. Di samping juga tempat untuk mengatur strategi perang kepada para sahabatnya. Bahkan tidak hanya itu, para ahli sejarah menyebutkan bahawa tidak kurang dari 10 peranan yang telah diembang oleh Masjid Nabawi, yaitu yang pertama tempat ibadah, kedua tempat konsultasi dan komunikasi masalah ekonomi, sosial dan budaya, yang ketiga tempat pendidikan, keempat tempat santunan sosial, kelima tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya, keenam tempat pengobatan para korban perang, ketujuh tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, kedelapan aula dan tempat menerima tamu, kesembilan tempat menawan tahanan, dan kesepuluh pusat penerangan atau pembelaan agama. Karena itu sangatlah tepat sekali jika ada yang mengatakan bahawa masjid adalah tempat berkembangnya peradaban dan kebudayaan Islam. Sebab sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang kemudian diteruskan oleh Khulafatur Rasyidin dan terus berlanjut pada generasi tabi'in, tabi'in sampai para ulama dan umara abad ke-4 Hijriah, masjid-masjid tetap mampu berfungsi sebagai tempat pengembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Hal ini terbukti pada tahun 245 Hijriah di kota Fez, Maroko. Telah dibangun sebuah masjid besar sebagaimana masjid-masjid lain. Masjid tersebut tidak hanya dipergunakan untuk beribadah, tetapi juga sebagai tempat menuntut ilmu yang dihadiri oleh para mahasiswa dari berbagai negara. Di sana diajarkan bukan hanya tafsir, hadis dan fikih, tetapi juga matematika, astronomi dan geografi. Masjid itu pada akhirnya terkenal dengan Universitas Kairouan, yaitu universitas pertama yang mengadakan studi terhadap berbagai ilmu dalam segala tingkatan.
Itu semua dapatlah kita jadikan sebuah bukti bahawa masjid adalah tempat untuk mengembangkan peradaban dan kebudayaan Islam pada zaman dahulu. Hadirin yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah dengan masjid pada saat ini? Memang haruslah diakui bahawa bangunan fisik masjid dewasa ini sungguh mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dapatlah kita saksikan betapa masjid-masjid yang bertebaran di kota-kota maupun yang berada di pelosok desa sudah dihiasi oleh nuansa arsitektur yang indah. Lantainya banyak yang terbuat dari marmer yang mengkilat, sementara lampu yang berwarna-warni ikut pula menghiasi setiap sudut masjid. Bahkan tidak cukup itu saja, model bangunannya meniru model bangunan Jawa kuno seperti halnya Masjid Demak yang dibangun pada masa Wali Songo, atau mengadopsi model bangunan Timur Tengah dengan kubah dan menara yang tinggi mencakar langit. Tetapi keindahan bangunan yang kita bangun yang sudah demikian indahnya tidak dibarengi dengan kesadaran kaum muslimin untuk memakmurkannya. Kita sering saksikan banyaknya pembangunan masjid saat ini seakan sudah mentradisi di berbagai masyarakat kita di kota, sedang pembangunan rencana biaya sekian ratus juta bahkan miliar di kota B dan lain sebagainya, namun memakmurkannya sungguh kurang sekali. Maka dari itu kembali kita menjadi kesaran buat kita semua bagaimana memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya keindahannya, tapi bagaimana kita bersama-sama untuk bersama-sama mengerjakan amal ibadah memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang berbunyi, "Inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha." Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ialah masjid-masjid dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang makmurkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Syekh Al-Khudri. Hadis di atas menyebutkan bahawa orang-orang yang mengunjungi masjid dan memakmurkannya dengan solat, zikir, membaca solawat, membaca Al-Quran, selalu beriktikaf di dalamnya, dan cara-cara untuk mendekatkan diri kepadanya adalah tamu Allah. Dan tamu Allah adalah tamu yang termulia, sebab pemilik rumah Ahlul Bait atau penerima tamu dari rumah tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Al-Fakir dalam tausiah ini kembali mengajak kepada segenap hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu berusaha menjadikan masjid sebagai tempat yang suci, tempat yang mengabdikan diri kita kepada Allah, dan tempat untuk memperbanyak amal ibadah. Janganlah kita menjadikan masjid sebagai tempat bersenda gurau, tempat untuk membahas urusan-urusan dunia, serta sebagai tempat tidur. Marilah kita memakmurkan masjid-masjid di lingkungan kita dengan tadarus Al-Quran, membiasakan iktikaf serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh agama. Sebab orang yang memakmurkan masjid berarti orang tersebut adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang yang biasa mengunjungi masjid, yakinlah bahwa orang tersebut telah beriman. Akhirnya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita mampu memakmurkan masjid dengan mengisinya hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Amin, amin ya mujibas sa'ilim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul jema'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli ala malaikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ala ta'atika jema'in wa janna minhum birahmatika marrahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami,
Jadikanlah zikir kami sebagai zikir maut, mengingat mati, dalam upaya memperkokoh keimanan kami untuk bagaimana memakmurkan rumah-Mu ya Allah. Bukan hanya sekadar solat, tetapi bagaimana kami melaksanakan segala ibadah semata-mata mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami semua taufik-Mu ya Allah. Berikan kami semua taufik-Mu ya Allah. Berikan kami semua taufik dan hidayah-Mu ya Allah untuk seluruh alam ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para guru-guru kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.